Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat kali ini ya, dan mata kuliah manajemen agrobisnis. Untuk materi ini hari adalah fungsi-fungsi manajemen. Mendengar kan fungsi-fungsi manajemen itu apa saja? Biasa dikenal dengan POAC ya, atau ouch, atau planning, organizing, executing, dan controlling kalau di dalam mata kuliah manajemen. Kalau di dalam mata kuliah manajemen agrobisnis ya, pengertian manajemen ini adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Follett tahun 1997, sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Menurut Nichols and Hook tahun 1997. Seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, itu menurut Ernie dan Kurniawan. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Sumber daya organisasi itu terbagi lagi. Ada dia sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Pengertian efektif dan efisien di sini itu menurut Drucker ya, efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Sedangkan efisien di sini adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Fungsi-fungsi manajemen itu terbagi lagi ada yang namanya tadi ya, sudah saya sebutkan, planning, yaitu perencanaan, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga adalah directing atau leading, adalah pengarahan dan pengimplementasian. Dan yang keempat itu adalah controlling, pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan di dalam mata kuliah ini adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi ini adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.
Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen itu terutama di dalam planning adalah penentuan tujuan yang bersama dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Ketika itu lalu terjadi organizing atau penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Baru dia langsung ke leading ya. Leading di sini proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Lalu dalam langkah terakhir adalah controlling, itu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Jadi di sini di dalam bagian ini ada panah ya, yang garisnya lurus, tidak putus-putus dan putus-putus. Yang tidak putus-putus itu menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Garis putus-putus menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Jadi sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen itu ya. Tadi di dalam sumber daya organisasi ada sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia dan modal. Ini dirangkai dalam fungsi-fungsi manajemen tadi yang empat tadi ya, planning dan decision making, organizing, leading dan controlling. Jadi terciptalah tujuan organisasi tadi secara efektif dan efisien. Perbedaan pandang dalam fungsi-fungsi manajemen menurut Laterbelik, Joe Terry, James A. Stoner, Kuhn and O'Donnelly, Nichols M. Hook dan M. Hook, Richard W. Griffin dan Ernest Dahl ya dalam planning organizing itu ada staffing, directing ya, controlling, actuating ya, ada staffing, directing, coordinating dan reporting, staffing, directing, innovating dan representing. Fungsi-fungsi operasional dalam manajemen, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, manajemen informasi. Selanjutnya akan dijelaskan. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik baik bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Di dalam manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Dana, bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Dalam manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Dalam manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit atau laba atau keuntungan ya. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Di dalam manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Henry Fayol itu ada 13. Yang pertama adalah pengelompokan pekerjaan menjadi divisi. Jadi pengelompokan pekerjaan menjadi divisi ini ya secara berkelompok dia menurut apa dia bagian produksi, pengelompokan peralatan, ya, atau bagian keahlian profesional seperti itu. Yang kedua otoritas ya ada hak di situ.
Jadi 3 itu adalah disiplin, yang 4 satu komando, satu di bawah garis kepemimpinan, yang kelima gangplank atau garis terputus. Di sini adalah prinsip pembagian pekerjaan oleh dua manajer di dalam satu kegiatan, atau yang keenam adalah satu arah. Yang ketujuh mendahulukan kepentingan umum. Yang kedelapan remunerasi. Biasanya ini adalah pembagian gaji terhadap pegawai yang biasa bekerja secara rutin. Pembagian gajinya itu bertambah. 9 adalah sentralisasi atau prinsipnya itu prinsip kegiatan terpusat. Yang ke-10 adalah teratur. Yang 11 persamaan, maaf ada 14 ya. Yang ke-12 stabilitas ya. Yang ke-13 inisiatif, yang ke-14 rasa kebersamaan. Cukup ya materi ini hari. Untuk tugas pada pertemuan keempat ini dalam fungsi-fungsi manajemen, tolong kamu jabarkan ya fungsi-fungsi manajemen di dalam satu perusahaan ya. Kamu buat dulu studi kasus dalam satu perusahaan di mana kegiatannya itu terfokus pada fungsi-fungsi manajemen yang baik. Nah, jika ada keburukan dalam fungsi manajemen yang terjadi atau kegagalan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu, tolong kamu jelaskan juga di dalam tulisan kamu ya, tulis di double folio sebanyak 3 atau 4 halaman ya, full, jangan kurang ya, dari 3 halaman atau lebih. Nanti kamu foto dan kamu share yang telah kamu tulis tadi ke grup mata kuliah manajemen agrobisnis saya. Ya. Dan itu berlaku untuk tugas individu. Ya. Tugas individu ini tugas harian dan jangan sampai tidak dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan, kita diskusikan bersama dan tanya kepada saya ya, boleh japri atau melalui grup. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.